Di kedalaman hutan kuno, KAI menemukan rahasia penyembuhan yang menentang semua yang diketahui. Apakah Anda berani menjelajahi misteri tersembunyi dan transformatif ini? Tontonlah video ini dan temukanlah mereka. Di sebuah desa yang tersesat di pegunungan, di bawah naungan pepohonan kuno dan bisikan sungai yang terus-menerus, hiduplah seorang pemuda bernama KAI. Kehidupannya, yang ditandai dengan ketenangan alam dan adat istiadat sederhana di desanya, berubah secara tak terduga ketika sebuah penyakit aneh mulai menggerogoti kesehatannya. Baik pengobatan lokal maupun doa tampaknya tidak memberikan kesembuhan. Kulitnya, yang tadinya bercahaya seperti fajar, mulai memucat, dan matanya, yang bersinar dengan keingintahuan roh yang gelisah, mulai kehilangan cahayanya. Para tetua desa, yang mengenakan jubah yang ditenun dengan kebijaksanaan turun-temurun, berkumpul dalam sebuah pertemuan. Setelah berunding panjang, mereka memutuskan bahwa satu-satunya harapan bagi KAI adalah mencari pengetahuan dari seorang pertapa bijak yang keberadaannya terkait dengan legenda dan rumor. Orang bijak ini, yang dikenal sebagai Master Yu, dikatakan memiliki pengetahuan kuno tentang penyembuhan dan teknik yang terlupakan, tetapi tidak ada yang tahu pasti di mana menemukannya. KAI, dengan tekad yang hanya bisa ditempa oleh keputusasaan, memutuskan untuk memulai perjalanan, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya, hanya membawa barang-barang yang diperlukan, sebuah peta tua, mangkuk untuk air, beberapa makanan, dan sekantong kecil ramuan obat yang dipaksa ibunya untuk dibawanya. Jantungnya, yang berat dengan ketidakpastian namun didorong oleh secercah harapan, berdetak seirama dengan langkah kakinya saat ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan yang berbatasan dengan desa. Beberapa hari pertama perjalanannya ditandai dengan kekaguman akan keindahan dunia di luar rumahnya. KAI menyeberangi sungai yang bernyanyi, berjalan di sepanjang jalan setapak yang dihiasi dengan bunga-bunga liar dan melihat hewan-hewan yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kelelahan dan kesepian mulai menggerogoti jiwanya. Setiap malam, saat ia berbaring di bawah selimut bintang, ia merasakan tubuhnya berjuang melawan penyakit yang perlahan-lahan menggerogotinya. Seiring perjalanan yang terus berlanjut, KAI mulai menyadari perubahan-perubahan halus di sekelilingnya. Pepohonan tampak lebih tua, seolah-olah menyimpan rahasia masa lalu, dan suara-suara di hutan membawa gema kebijaksanaan yang terlupakan. Suatu malam, ketika berlindung di sebuah gua untuk melindungi dirinya dari badai, KAI bermimpi yang akan menandai titik balik dalam pencariannya. Dia memimpikan seekor naga dengan sisik bercahaya terbang tinggi di langit, menyelimuti dunia dengan aura misteri dan kekuatan. Naga itu turun ke arahnya, dan dengan suara yang bergema seperti guntur, memberitahunya tentang jalan tersembunyi yang akan membawanya ke tempat tujuan. Terbangun dengan hati yang berdebar-debar, KAI merasakan tujuan yang baru. Keesokan harinya, saat dia mengikuti jalan yang nyaris tak terlihat melalui hutan lebat, dia menemukan serangkaian tanda kuno di bebatuan, simbol-simbol yang tampaknya membimbingnya. Dengan setiap langkahnya,
Penyakitnya tampaknya semakin menantangnya, tetapi semangatnya yang didorong oleh penglihatan naga semakin kuat. Setelah beberapa hari mengikuti tanda-tanda itu, KAI tiba di daerah pegunungan di mana udara semakin menipis dan jalan yang dilalui semakin curam. Di sini, alam menunjukkan wajahnya yang paling liar dan indah. Air terjun yang mengalir dari ketinggian yang mustahil, lembah yang diselimuti kabut halus dan gunung yang menyentuh langit. Ini adalah dunia yang tampaknya ada di ujung kenyataan. Akhirnya, setelah melewati lintasan gunung yang menguji tubuh dan tekadnya, KAI melihat sebuah gubuk kecil di kejauhan, hampir tersembunyi di antara pepohonan. Jantungnya, yang dipenuhi dengan campuran rasa lega dan cemas, berdegup kencang. Dia telah tiba. Dengan langkah ragu-ragu namun penuh tekad, dia mendekati gubuk itu. Saat ia hendak mengetuk pintu, pintu itu terbuka. Di depannya berdiri seorang pria tua dengan tatapan yang dalam dan tenang, jenggot putihnya mengalir seperti air sungai. Matanya yang terang dan tajam, seakan melihat melampaui permukaan dunia. "Kamu telah melakukan perjalanan jauh, KAI muda," kata pria tua itu dengan suara yang membawa beban bertahun-tahun, tapi juga kehangatan dari api yang nyaman. "Dan kau telah menemukan apa yang kau cari. Aku adalah Yu, orang yang kau kenal sebagai Master. Ayo, masuklah. Perjalananmu menuju kesembuhan baru saja dimulai." KAI, dengan air mata berlinang dan hati yang penuh dengan rasa syukur, melewati ambang pintu, siap untuk menemukan rahasia dan teknik yang tidak hanya dapat menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga mengubah jiwanya. Teknik 1. Kebangkitan nafas. Di dalam kediaman Guru Yu yang sederhana, KAI menemukan dirinya berada di sebuah ruang yang dipenuhi dengan ketenangan. Dinding gubuk itu dihiasi dengan gulungan-gulungan kuno dan benda-benda yang sepertinya memiliki cerita tersendiri. Udara membawa aroma herbal dan masa lalu, menciptakan suasana ketenangan dan kebijaksanaan kuno. Master Yu, dengan gerakan yang lambat dan hati-hati, menyiapkan 2 cangkir teh. "Sebelum kita memulai teknik penyembuhan, penting untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran Anda," katanya sambil menuangkan teh. "Teh ini akan membantu memurnikan batin Anda dan menenangkan jiwa Anda." KAI, yang memegang cangkir dengan kedua tangannya, merasakan kehangatan teh menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa rasa damai. Dia minum perlahan-lahan, memejamkan mata untuk menikmati setiap tegukannya. Setelah tehnya habis, Guru Yu berdiri dan menunjuk ke arah sebuah pintu yang mengarah ke sebuah taman kecil di bagian belakang gubuk. "Ayo KAI, teknik pertama yang akan kamu pelajari adalah pernapasan penuh perhatian. Ini adalah dasar dari semua teknik yang lain dan sangat penting untuk penyembuhanmu." Di taman itu, dikelilingi oleh tanaman dan bunga-bunga yang bergetar dengan energi kehidupan, Guru Yu mulai menginstruksikan KAI tentang seni bernapas secara sadar. Bernapas lebih dari sekadar tindakan fisik, ini adalah jembatan antara tubuh dan pikiran Anda
antara dunia material dan spiritual, jelas sang guru. KAI mengikuti instruksi tersebut, memejamkan mata dan mulai fokus pada pernapasannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara segar, dan menghembuskannya perlahan-lahan, melepaskan ketegangan dan kekhawatiran. Dengan setiap tarikan napas, ia merasakan tubuhnya menjadi rileks dan pikirannya menjadi tenang. Biarkan setiap tarikan napas menjadi sebuah tindakan kehadiran dan kesadaran, lanjut Master Yu. Rasakan udara mengalir masuk dan keluar, karena setiap sel dalam tubuh Anda direvitalisasi dengan energi vital. KAI yang tenggelam dalam latihan, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Penyakit yang selama ini menjadi bayang-bayang konstan dalam hidupnya, mulai berkurang beban beratnya. Tubuhnya yang tadinya terbebani oleh rasa tidak nyaman, mulai terasa lebih ringan dan penuh energi. Ketika KAI melanjutkan latihan pernapasannya, Master Yu memperhatikan dengan diam, mengangguk setuju pada kemajuan yang terlihat dari pemuda itu. Pernapasan secara sadar tidak hanya menyehatkan tubuh Anda dengan oksigen, jelasnya, tetapi juga menenangkan pikiran dan mempersiapkan Anda untuk menerima kebijaksanaan dan energi penyembuhan dari alam semesta. Berjam-jam berlalu dalam latihan ini, dengan matahari yang bergerak perlahan di langit dan taman yang berubah dalam perubahan cahaya. KAI merasa semakin terhubung dengan lingkungannya, dengan alam di sekitarnya, dan dengan rasa kedamaian batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, saat bayangan mulai memanjang dan siang berganti malam, Guru Yu mengisyaratkan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri sesi. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat hari ini, KAI. Pernapasan penuh perhatian adalah fondasi yang akan kita gunakan untuk membangun teknik-teknik lainnya. Ingatlah untuk mempraktikannya setiap hari. Itu adalah fondasi dari jalanmu menuju kesembuhan. Malam itu, KAI pergi tidur dengan merasakan perbedaan yang nyata dalam dirinya. Penyakitnya, meskipun masih ada, tampaknya telah kehilangan sebagian kekuatannya. Dia tertidur dengan mudah, napasnya dalam dan teratur, dan dia memimpikan lembah hijau dan langit biru, sebuah dunia di mana keharmonisan dan kesehatan adalah hal yang biasa. Keesokan harinya, dia terbangun dengan perasaan segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar hidup, penuh energi dan optimisme. Setelah pagi hari berlatih sendiri, Guru Yu mengajaknya berjalan-jalan di hutan terdekat. Saat kita berjalan, latihlah pernapasan yang penuh perhatian, nasihat Guru Yu. Biarkan setiap langkah menjadi sebuah meditasi, setiap napas menjadi ucapan syukur atas kehidupan. Mereka berjalan dalam keheningan, setiap langkah KAI beresonansi dengan irama alam. Dia menyadari bahwa pernapasan penuh perhatian bukan hanya sebuah teknik untuk duduk dalam keheningan. Itu adalah cara hidup, cara untuk hadir di setiap momen kehidupan. Sekembalinya ke gubuk, Guru Yu tersenyum. Sekarang Anda siap untuk teknik berikutnya,
tetapi itu akan dilakukan besok. Untuk saat ini, beristirahatlah dan renungkan apa yang telah kamu pelajari. KAI pergi tidur malam itu dengan mengetahui bahwa ia berada di ambang perjalanan yang mendalam dan transformatif, sebuah perjalanan yang tidak hanya akan menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga mencerahkan jiwanya. Teknik 2. Cermin pikiran. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, KAI mendapati dirinya berada di taman, tempat yang mulai ia anggap sebagai tempat yang penuh kedamaian dan pembelajaran. Guru Yu bergabung dengannya dengan membawa aura ketenangan dan kebijaksanaan. "Oh, KAI, saya akan mengajarimu tentang kekuatan meditasi, sebuah latihan yang akan memungkinkanmu untuk melihat ke dalam pikiranmu seolah-olah itu adalah cermin yang jernih dan tenang." Mereka duduk saling berhadapan di atas bantal yang diletakkan di lantai taman, dikelilingi oleh gemerisik dedaunan dan kicauan burung di pagi hari. Meditasi, sang guru memulai, adalah seni mengamati pikiran Anda tanpa menghakimi, menemukan keheningan di tengah-tengah arus pikiran yang terus mengalir. KAI memejamkan matanya, mengikuti instruksi Guru Yu untuk berkonsentrasi pada pernapasannya, membiarkan setiap tarikan dan hembusan napas membantunya untuk fokus. Segera dia mulai memperhatikan bagaimana pikiran muncul dan menghilang dalam pikirannya, seperti awan yang melintas di langit yang cerah. Biarkan pikiran-pikiran itu datang dan pergi, nasihat Guru Yu. Jangan melekat pada mereka, jangan mengejar mereka. Cukup saksikan keberadaan mereka dan biarkan mereka pergi. KAI, di dunia batinnya, mulai mengalami rasa perluasan. Meditasi membawanya ke suatu kondisi di mana ruang dan waktu seolah-olah melebur. Batas-batas antara dirinya dan dunia luar menjadi kabur, dan rasa keterhubungan yang mendalam dengan semua yang ada menyapunya. Membuka matanya setelah berjam-jam, dia bertemu dengan tatapan tenang Master Yu yang mengangguk puas. "Kamu telah mengambil langkah besar hari ini, KAI. Meditasi akan membantumu menjaga kejernihan mental dan emosional, elemen penting untuk penyembuhan dan kesehatanmu secara keseluruhan." Selama sisa hari itu, KAI berlatih meditasi sendirian. Setiap sesi membawanya lebih dalam ke dalam perjalanan batinnya. Dia menemukan lapisan-lapisan dalam dirinya yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya, ruang ketenangan dan kebijaksanaan yang ada di dalam dirinya. Ketika hari mulai meredup, KAI menenggelamkan dirinya dalam sesi meditasi yang sangat dalam. Dia semakin merasakan bagaimana latihan ini membebaskannya dari belenggu kekhawatiran dan ketakutan yang selama ini menyiksanya. Dalam keadaan introspeksi yang mendalam ini, ia mulai merasakan bagaimana penyakitnya lebih dari sekadar ketidakseimbangan fisik. Itu juga merupakan cerminan dari kekhawatiran dan ketegangan batin. Guru Yu mendekatinya di akhir meditasinya. "Pikiran dan tubuh secara intrinsik terhubung," katanya dengan lembut. "Dengan menenangkan pikiran dan mengamati pikiran Anda juga membawa kesembuhan bagi tubuh Anda." Meditasi bukan hanya sebuah perlindungan, tetapi juga sebuah jalan menuju kesembuhan.
Malam itu, KAI merenungkan kata-kata sang guru. Dia menyadari bahwa meditasi bukan hanya sebuah teknik untuk mencapai ketenangan pikiran, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk mengubah seluruh dirinya. Dia menyadari bahwa setiap pikiran, setiap emosi, memiliki dampak langsung pada kesehatan fisiknya. Keesokan harinya, Master Yu mengajarinya variasi meditasi yang lebih maju, termasuk meditasi bergerak dan meditasi yang berfokus pada penyembuhan bagian tubuh tertentu. KAI menyerap setiap pengajaran dengan antusiasme dan dedikasi yang baru, merasakan setiap latihan menambah lapisan kekuatan dan kejernihan pada dirinya. Seiring berjalannya waktu, peningkatan kesehatan KAI terlihat jelas. Kulitnya kembali cerah, energinya meningkat, dan yang paling penting, pikirannya menemukan kondisi keseimbangan dan ketenangan yang baru. Penyakit yang pernah membuatnya hampir putus asa, kini tampak surut, dikalahkan oleh kekuatan semangat dan kedalaman latihan meditasinya. Guru Yu yang mengamati perkembangan KAI, tahu bahwa pemuda itu siap untuk melanjutkan perjalanan penyembuhannya. "Kamu telah belajar dengan baik, KAI," katanya sambil tersenyum. "Sekarang saatnya untuk mengeksplorasi teknik berikutnya. Tapi ingat, meditasi akan selalu menjadi temanmu di saat sehat dan sakit." KAI bersyukur dan dengan rasa tujuan yang baru, bersiap untuk bab berikutnya dalam perjalanannya, sadar bahwa setiap teknik yang dipelajari adalah satu langkah lagi dalam perjalanannya menuju kesembuhan total. Teknik 3. Perjamuan kehidupan. Ketika hari-hari semakin panjang dan matahari semakin tinggi di langit, KAI melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan penyembuhan dan penemuannya. Master Yu mengamati kemajuan pemuda itu dalam latihan pernapasan dan meditasi, memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk memperkenalkan teknik penting berikutnya dalam perjalanan menuju kesembuhan, yaitu makan dengan penuh kesadaran. Tubuh itu seperti kuil, Guru Yu menjelaskan, saat mereka berjalan ke kebun sayur kecil di belakang gubuk. Dan apa yang kita persembahkan dalam bentuk makanan adalah bentuk penghormatan dan kepedulian. Kami tidak hanya memberi makan tubuh kami dengan makanan, tetapi juga jiwa kami. Di kebun, KAI mengamati berbagai macam tanaman, rempah-rempah dan sayuran yang tumbuh secara harmonis. Setiap tanaman tampak bergetar dengan energi vital, sebuah hadiah dari alam untuk kesejahteraan tubuh dan jiwa. Guru Yu mengajari KAI cara memilih makanan, berbicara tentang khasiat masing-masing tanaman dan bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap kesehatan dengan cara yang berbeda. Makan dengan penuh kesadaran, lanjut sang guru, juga merupakan praktik rasa syukur dan hubungan dengan bumi. Setiap gigitan adalah kesempatan untuk bersyukur dan menghormati kehidupan. Malam itu, mereka menyiapkan makanan bersama menggunakan bahan-bahan segar dari kebun. KAI terkejut dengan kesederhanaan hidangannya, tetapi juga dengan kekayaan rasa dan teksturnya. Mereka makan dalam keheningan, menyadari setiap suapan, asal-usulnya, perjalanannya dari bumi hingga sampai ke piring mereka.
Amati bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap makanan tersebut, pesan Master Yu. Rasakan bagaimana makanan tersebut memberikan energi dan vitalitas. Makan dengan sadar adalah dialog antara Anda dan alam. Pada hari-hari berikutnya, KAI menenggelamkan dirinya dalam studi tentang makan dengan penuh kesadaran. Dia belajar mengidentifikasi khasiat penyembuhan dari berbagai buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah. Master Yu mengajarinya cara mengkombinasikan makanan tidak hanya untuk memuaskan lidah, tetapi juga untuk menyeimbangkan tubuh dan pikiran. KAI mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Tubuhnya terasa lebih kuat dan lebih berenergi, pikirannya lebih jernih dan jiwanya lebih ringan. Dia memahami bahwa makanan bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan latihan spiritual, cara untuk menghormati kehidupan dalam segala bentuknya. Suatu malam, saat menyiapkan sup dengan bahan-bahan dari kebun, Master Yu berbagi refleksi tentang hubungan antara makanan dan kondisi emosional. Setiap makanan memiliki getaran, energi yang berinteraksi dengan energi kita. Dia menjelaskan, dengan memilih apa yang kita makan, kita juga memilih bagaimana kita ingin merasa dan hidup. Pemahaman baru ini membuat KAI mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara pola makan dan proses penyembuhannya. Dia mulai membuat buku harian, mencatat tidak hanya apa yang dia makan, tetapi juga bagaimana perasaannya secara fisik dan emosional setelah makan. Seiring berjalannya waktu, KAI mengembangkan intuisi yang tajam tentang makanan mana yang paling bermanfaat baginya. Dia bahkan mulai bereksperimen dengan resepnya sendiri, menggunakan pengetahuan yang baru diperolehnya untuk menciptakan hidangan yang tidak hanya sehat, tetapi juga lezat dan menghibur. Guru Yu menyaksikan dengan bangga dan puas. Kamu telah belajar dengan baik, KAI. Makan dengan penuh kesadaran telah membuka pintu ke tingkat kesejahteraan yang baru. Sekarang kamu siap untuk teknik berikutnya dalam perjalanan penyembuhanmu. KAI yang berterima kasih atas ajaran yang diberikan dan bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya, merasa siap dan bersemangat untuk menemukan apa yang akan terjadi pada teknik berikutnya. Tubuh dan jiwanya selaras, dan dia merasa siap untuk menghadapi tantangan apapun dalam perjalanannya menuju keutuhan dan kesehatan. Tunggu sebentar. Jangan lupa untuk menyukai videonya jika Anda menyukainya. Itu adalah gerakan kecil untuk Anda yang sangat membantu saya. Teknik 4. Tarian air. Setelah menyelami kedalaman dari Mindful Eating, KAI siap untuk menjelajahi ajaran Guru Yu berikutnya. Air, kata Guru Yu pada suatu pagi, ketika mereka berjalan ke sungai kecil yang mengalir di dekat gubuk, ia adalah sumber dari semua kehidupan. Di dalamnya, kita menemukan kekuatan penyembuhan dan pemurnian yang tak tertandingi. Sesampainya di sungai, Guru Yu mengajak KAI untuk duduk di tepi sungai. Perhatikan airnya, katanya. Lihatlah bagaimana air itu mengalir,
bagaimana air itu bergerak dengan anggun dan mudah. Dalam gerakannya, ada tarian kehidupan, sebuah irama yang dapat kita pelajari untuk ditiru dan dimasukkan ke dalam penyembuhan kita sendiri. KAI mengamati air, memperhatikan bagaimana sinar matahari bermain di permukaan, menciptakan pola cahaya dan bayangan. Dia mendengarkan suara lembut dan mantap dari air yang mengalir, suara yang sepertinya membawa janji akan pembaharuan dan kesegaran. Kita akan berlatih teknik pernapasan air, Guru Yu mengumumkan. Sama seperti air yang mengalir dengan mudah, begitu juga dengan nafas Anda. Biarkan setiap tarikan dan hembusan napas menjadi halus dan mengalir, seperti aliran sungai. KAI memejamkan matanya dan mulai menarik napas dalam-dalam, membayangkan napasnya seperti air sungai, mengalir ke seluruh tubuhnya dengan lembut dan membersihkan semua yang dilaluinya. Dia merasakan tubuhnya menjadi rileks dan pikirannya menjadi tenang, memasuki kondisi ketenangan yang mendalam. Guru Yu, di sisinya, terus membimbingnya. Sekarang, bayangkan setiap sel dalam tubuh Anda dipelihara oleh nafas berair ini. Rasakan bagaimana air memurnikan dan meremajakan setiap bagian dari diri Anda. Ketika KAI semakin tenggelam dalam latihan pernapasan air, ia mulai mengalami hubungan yang lebih dalam dengan elemen air. Dia merasakan aliran batinnya selaras dengan irama aliran air yang lembut dan stabil. Seolah-olah air berbicara kepadanya, mengajarinya bahasa rahasia tentang aliran dan transformasi. Setelah beberapa saat, Guru Yu membimbingnya ke latihan yang lebih maju. Ayo masuk ke dalam air, katanya. Kamu akan merasakan sentuhannya, pelukannya, dan belajar darinya secara langsung. Dengan hati-hati, KAI melangkah masuk ke dalam air. Air yang sejuk menyelimuti dirinya, mengirimkan gelombang vitalitas ke seluruh tubuhnya. Mengikuti instruksi sang guru, ia mulai bergerak perlahan di dalam air, meniru keluasan dan keanggunannya. Biarkan air mengajari Anda untuk bergerak dengan bebas. Nasihat Master Yu. Rasakan bagaimana air menghilangkan ketegangan, bagaimana air membawa yang lama dan membawa yang baru. KAI bergerak di dalam arus, merasakan setiap arus, setiap pusaran air. Dengan setiap gerakan, dia merasakan tubuhnya bebas dari batasan dan pikirannya jernih. Itu adalah tarian pembaharuan, tarian pemurnian dan peremajaan. Saat ia keluar dari air, KAI merasa segar kembali, seolah-olah ia telah meninggalkan lapisan-lapisan kekhawatiran, rasa sakit, dan nyeri. Dia menyadari bahwa air bukan hanya sebuah elemen untuk diamati, tetapi juga seorang guru untuk dipelajari dan menjadi teman dalam perjalanan penyembuhannya. Guru Yu, dengan senyum puas, berkata, kamu telah mempelajari pelajaran dari air, KAI. Sekarang kamu membawa kebijaksanaannya bersamamu. Keluasan,
Kemampuan beradaptasi dan kemampuan memurnikan air adalah milikmu untuk kamu terapkan dalam hidupmu dan dalam perjalananmu menuju kesehatan yang sempurna. Malam itu, saat KAI duduk merenung di dekat perapian, ia merasakan rasa syukur yang mendalam atas pelajaran yang telah ia dapatkan. Air, dengan kesederhanaan dan kedalamannya, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam jiwanya. Dia tahu bahwa teknik ini akan menjadi pilar dalam pencariannya yang sedang berlangsung untuk keseimbangan dan kesejahteraan. Teknik 5. Ritme tubuh. Dengan datangnya fajar di hari yang baru, KAI mendapati dirinya dipenuhi dengan energi baru dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan dia pelajari selanjutnya. Master Yu, yang merasakan semangat dalam diri pemuda itu, memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk memperkenalkannya pada teknik berikutnya, latihan dan gerakan sebagai bentuk penyembuhan. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Guru Yu memulai saat mereka menuju tempat terbuka di hutan. Gerakan tidak hanya memperkuat tubuh secara fisik, tetapi juga melepaskan penyumbatan emosi dan energi, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Di tempat terbuka, dikelilingi oleh alam yang masih alami, Master Yu mulai mengajari KAI serangkaian gerakan yang menggabungkan aspek seni bela diri, tarian, dan yoga. Setiap gerakan memiliki tujuan, jelasnya. Beberapa gerakan merangsang aliran energi melalui meridian tubuh, yang lain memperkuat otot dan tulang, dan yang lainnya meningkatkan fleksibilitas dan keanggunan. KAI mengikuti dengan penuh perhatian, menirukan gerakan sang guru. Pada awalnya, ia merasa canggung dan kaku, tetapi dengan bimbingan Guru Yu yang sabar, ia segera mulai bergerak dengan lebih mudah dan percaya diri. Dia merasakan tubuhnya merespons, setiap otot dan persendian terbangun dan menjadi hidup. Biarkan napas Anda memandu gerakan Anda, nasihat Master Yu. Biarkan setiap napas menjadi pendamping dalam tarian Anda, membawa energi ke setiap bagian tubuh Anda. KAI mendapati dirinya tenggelam dalam latihan, merasakan hubungan yang mendalam antara nafasnya, gerakannya, dan alam di sekelilingnya. Setiap gerakannya merupakan ekspresi kehidupan. Setiap langkahnya merupakan penegasan akan kehadirannya di dunia. Saat matahari terbit di langit, KAI terjun lebih dalam ke dalam latihan gerakan yang diajarkan oleh Master Yu. Setiap gerakan merupakan dialog antara tubuh dan pikirannya, sebuah simfoni kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Dia merasakan bagaimana tubuhnya menjadi lebih kuat, bagaimana dia melepaskan ketegangan yang menumpuk, dan bagaimana energi vitalnya mengalir lebih bebas. Gerakan adalah sebuah bentuk meditasi, jelas Master Yu. Ini adalah cara untuk hadir sepenuhnya pada saat ini, untuk menghormati kapasitas tubuh kita dan merayakan kehidupan. Setelah beberapa jam berlatih, mereka berhenti untuk beristirahat. KAI sambil menarik napas dalam-dalam, merasa segar kembali, tidak hanya secara fisik,
tetapi juga secara mental dan emosional. Hubungan antara latihan dan kesehatannya secara keseluruhan menjadi semakin jelas. Sekarang setelah Anda mengalami kekuatan gerakan, penting untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nasihat Master Yu. Menjadikan latihan ini sebagai latihan rutin akan sangat penting untuk menjaga tubuh dan pikiran Anda tetap selaras. Pada hari-hari berikutnya, KAI menghabiskan waktu setiap pagi untuk mempraktikkan gerakan-gerakan yang telah ia pelajari. Dengan setiap sesi, ia melihat peningkatan dalam kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitasnya. Selain itu, ia menemukan bahwa latihan gerakannya memperkaya teknik penyembuhannya yang lain. Pernafasannya menjadi lebih dalam dan lebih sadar, dan meditasinya lebih dalam dan lebih membumi. Gerakan menjadi sumber kegembiraan dan pengingat setiap hari akan keajaiban tubuhnya. KAI mulai bergerak tidak hanya sebagai bentuk latihan, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta untuk hidup. Master Yu, yang mengamati antusiasme dan dedikasi KAI yang terus meningkat, tahu bahwa pemuda itu siap untuk bergerak maju. Kamu telah menerima ritme tubuhmu, KAI, katanya sambil tersenyum. Anda sekarang siap untuk teknik berikutnya dalam perjalanan Anda menuju penyembuhan total. Teknik 6. Taman Esensi. Hari-hari di gubuk Guru Yu berlalu. Setiap hari membawa KAI lebih dekat pada kesembuhannya yang sempurna dan membangkitkan pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaannya. Teknik berikutnya yang ingin diajarkan oleh Guru Yu adalah penggunaan tanaman obat dan herbal, sebuah pengetahuan kuno yang ia anggap penting dalam perjalanan menuju kesehatan dan keharmonisan. Tanaman adalah sekutu kita yang paling kuno dalam pencarian kesehatan. Guru Yu menjelaskan saat mereka berjalan menuju taman tersembunyi, tempat yang belum pernah dijelajahi KAI. Setiap tanaman, setiap bunga, memiliki khasiat unik yang dapat membantu kita menyembuhkan dan menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Taman itu adalah tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Tanaman dengan berbagai bentuk dan ukuran tumbuh secara harmonis, menciptakan permadani warna dan aroma. Master Yu mulai menunjukkan tanaman yang berbeda, menjelaskan khasiat dan kegunaannya. Ini adalah valerian, sangat baik untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Ini adalah Echinacea yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. KAI mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat dan menghafal setiap tanaman dan kegunaannya. Guru Yu mengajarinya cara membuat infus, salep dan tapal obat, mewariskan pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan tanaman obat lebih dari sekadar pengobatan fisik, lanjut Master Yu. Ini juga merupakan praktik hubungan dengan alam dan menghormati kebijaksanaannya. Hari demi hari, KAI menenggelamkan dirinya dalam studi tanaman obat di bawah bimbingan Guru Yu.
Dia belajar untuk mengidentifikasi setiap tanaman obat, memahami siklus pertumbuhannya, dan memanennya dengan cara yang berkelanjutan dan penuh rasa hormat. Dengan setiap persiapan yang ia lakukan, ia merasakan hubungan yang semakin erat dengan alam dan rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan penyembuhannya. Tak lama kemudian, KAI mulai bereksperimen dengan ramuannya sendiri, menggabungkan ramuan herbal untuk menciptakan obat yang disesuaikan. Master Yu menyaksikan dengan bangga melihat bagaimana pemuda itu dengan terampil dan kreatif menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Tanaman mengajarkan kita tentang keseimbangan dan harmoni. Master Yu merenung. Mereka tumbuh dan berkembang dalam siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang kekal, mengingatkan kita akan ketidakkekalan segala sesuatu dan pentingnya hidup selaras dengan dunia di sekitar kita. KAI merasa bahwa setiap hari di kebun tidak hanya meningkatkan pengetahuannya tentang tanaman, tetapi juga pemahamannya tentang kehidupan itu sendiri. Dia mulai menerapkan esensi dan ekstrak tidak hanya untuk mengobati penyakit fisik, tetapi juga untuk menyeimbangkan emosi dan meningkatkan kejernihan mental. Dengan belajar mendengarkan dan bekerja dengan tanaman, KAI mengembangkan perspektif baru tentang kesehatan dan penyembuhan. Ini bukan hanya tindakan mengobati gejala, tetapi sebuah proses holistik yang melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam hubungannya dengan dunia alami. Guru Yu melihat kedewasaan dan kebijaksanaan yang telah dikembangkan KAI, tahu bahwa dia siap untuk tahap selanjutnya dalam perjalanannya. Kamu telah belajar dengan baik, KAI, katanya sambil tersenyum lembut. Sekarang kamu siap untuk menjelajahi teknik berikutnya dalam perjalananmu menuju kesembuhan total dan keharmonisan batin. Teknik 7. Simfoni Keheningan. Dengan setiap teknik yang dipelajari, KAI merasakan tubuh dan jiwanya semakin kuat dan selaras. Pelajaran berikutnya dari Master Yu akan berfokus pada kekuatan penyembuhan dari suara dan musik. Suara, Guru Yu menjelaskan saat mereka berjalan ke gua terdekat, adalah getaran yang beresonansi tidak hanya di telinga kita, tetapi juga di seluruh tubuh kita. Gua yang dikenal dengan akustiknya yang unik ini adalah tempat yang sempurna untuk mengeksplorasi teknik baru ini. Begitu masuk, KAI langsung merasakan keterasingan dari dunia luar, masuk ke dalam ruang di mana suara memainkan peran yang ajaib dan transformatif. Mari kita berlatih meditasi suara, kata Master Yu, sambil mengeluarkan sebuah mangkuk kecil berisi nyanyian Tibet. Dengarkan baik-baik dan biarkan diri Anda terbawa oleh gelombang suara. Guru Yu mengetuk mangkuk itu dengan lembut, menghasilkan suara yang jernih dan beresonansi yang sepertinya memenuhi seluruh ruang gua. KAI memejamkan matanya, membiarkan dirinya diselimuti oleh suara itu. Dia merasakan getaran mengalir ke seluruh tubuhnya, menyentuh setiap sel dan serat tubuhnya. Suara memiliki kekuatan untuk membersihkan pikiran dan menyembuhkan tubuh. Lanjut Master Yu,
saat suara mangkuk memudar menjadi gema yang lembut. Ini membantu kita melepaskan ketegangan dan menyelaraskan energi dalam diri kita. KAI merasakan kedamaian yang mendalam saat dia membenamkan dirinya dalam latihan. Resonansi dari mangkuk bersama dengan suara alami gua menciptakan suasana yang halus dan mengakar kuat. Seiring berjalannya sesi, Master Yu memperkenalkan alat musik lain, lonceng, seruling dan senar, yang masing-masing membawa tekstur dan nadanya sendiri ke dalam simfoni suara. KAI, dengan mata masih terpejam, membiarkan dirinya terbawa oleh aliran suara, merasakan setiap nada beresonansi di dalam dirinya, menyentuh sesuatu yang dalam dan kuno. Suara, kata Master Yu dalam bisikan yang nyaris tak terdengar di atas musik, dapat menjadi jalan menuju keheningan batin, keheningan di mana kebijaksanaan dan kedamaian yang mendalam berada. Dalam keheningan itu, kita menemukan hubungan dengan diri kita sendiri dan alam semesta. Ketika musik akhirnya berhenti, keheningan yang dalam dan penuh kehadiran tetap ada. KAI membuka matanya perlahan-lahan, merasa seolah-olah dia terbangun dari mimpi yang dalam dan mengungkapkan. Ada kejernihan dalam pikirannya, ketenangan dalam hatinya yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kekuatan suara dan musik, Master Yu melanjutkan saat mereka keluar dari gua, adalah alat yang ampuh dalam perjalanan penyembuhan Anda. Hal ini mengajarkan Anda untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga Anda, tetapi dengan seluruh keberadaan Anda, dan untuk menemukan keheningan yang menghubungkan Anda dengan sumber dari semua penyembuhan. KAI menyadari bahwa teknik ini bukan hanya sebuah praktik penyembuhan, tetapi juga sebuah bentuk seni, sarana untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kedalaman dirinya. Suara dan musik telah menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia di sekelilingnya. Saat mereka berjalan kembali ke gubuk, KAI merasakan rasa syukur yang luar biasa atas ajaran Guru Yu. Setiap teknik yang dipelajarinya saling terkait satu sama lain, membentuk permadani kebijaksanaan yang membimbingnya menuju kesehatan dan keharmonisan yang sempurna. Teknik 8. Hubungan dengan alam. Setelah pelajaran tentang suara dan musik, Master Yu memutuskan sudah waktunya untuk mengajarkan KAI teknik formal yang terakhir, yaitu hubungan yang mendalam dengan alam. Alam, kata Guru Yu, saat mereka berjalan menuju hutan kuno yang berbatasan dengan gubuk, adalah guru terbesar kita. Di dalamnya kita menemukan keseimbangan, kebijaksanaan dan rasa memiliki yang mendalam. Ketika mereka memasuki hutan, udara dipenuhi dengan aroma tanah dan gemerisik dedaunan. Sinar matahari menyaring melalui kanopi pepohonan, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan di lantai hutan. Untuk benar-benar terhubung dengan alam, kita harus belajar untuk mengamati, mendengarkan dan merasakan, jelas Master Yu. Setiap pohon, setiap tanaman, setiap makhluk memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada kita tentang kehidupan dan tentang diri kita sendiri. KAI mengikuti Guru Yu di jalan setapak yang nyaris tak terlihat, memperhatikan suara,
bau, dan sensasi di sekelilingnya. Mereka berhenti di dekat sebuah pohon yang sudah berumur ratusan tahun, dengan batang dan dahannya yang lebat menjulang ke langit. "Sentuhlah pohon itu," perintah Guru Yu. "Rasakan energinya, sejarahnya, terhubung dengan kehidupannya." KAI meletakkan tangannya di atas kulit pohon yang kasar dan memejamkan matanya. Dia bisa merasakan kehidupan pohon itu, kehadirannya yang tenang dan kuat, dan rasa waktu di luar pemahaman manusianya. Ketika KAI terus meletakkan tangannya di atas pohon, ia mulai merasakan hubungan yang lebih dalam, tidak hanya dengan pohon itu, tetapi juga dengan seluruh hutan. Seolah-olah setiap pohon, setiap tanaman dan setiap makhluk berbagi sebagian dari esensinya dengannya, menenun jaring kehidupan di mana ia hanyalah salah satu benangnya. Alam mengajarkan kita tentang keterkaitan semua hal, kata Master Yu dengan suara lembut. Di sini, di hutan ini, Anda dapat merasakan bagaimana semuanya bersatu, bagaimana setiap elemen menopang dan memelihara yang lain. Mereka berjalan dalam keheningan, masuk lebih dalam ke jantung hutan. KAI mengamati segala sesuatu dengan perspektif baru, melihat alam bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri. Mereka tiba di sebuah tempat terbuka di mana sebuah sungai berkelok-kelok dengan lembut melintasi lanskap. "Air," kata Guru Yu, "mengalir dengan bebas, beradaptasi dengan setiap rintangan, selalu menemukan jalannya. Begitu juga hidup kita, mengalir bersama alam, beradaptasi dan belajar dari setiap pengalaman." KAI duduk di tepi sungai, mendengarkan gemericik air dan merasakan kesejukannya. Dia memejamkan mata dan membiarkan dirinya menjadi bagian dari aliran itu, tarian alam yang abadi. Ketika mereka kembali ke gubuk, KAI merasa segar kembali, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang tempatnya di dunia. Alam bukan hanya sebuah lingkungan untuk hidup, tapi juga sumber kebijaksanaan, sebuah cermin di mana dia bisa melihat jiwanya sendiri terpantul. Guru Yu tersenyum puas. "Kamu telah belajar dengan baik, KAI. Sekarang kamu telah memiliki 8 teknik penyembuhan. Ingat, masing-masing adalah alat di jalanmu, tetapi kekuatan yang sebenarnya terletak pada dirimu, pada hubunganmu dengan kehidupan dan kemauanmu untuk hidup dalam harmoni." Setelah berminggu-minggu belajar dan berlatih, perjalanan KAI di pondok Guru Yu akan segera berakhir. Dia telah mempelajari 8 teknik penyembuhan, tetapi yang lebih penting, dia telah mengalami transformasi yang mendalam dalam dirinya. Dia bukan lagi pemuda yang sama yang datang untuk mencari penyembuhan penyakit fisik. Dia sekarang menjadi seorang individu yang telah menemukan keseimbangan dan harmoni dalam semua aspek kehidupannya. Pada malam terakhir di gubuk, Master Yu dan KAI duduk di depan perapian, merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. "Kebijaksanaan yang telah kamu dapatkan di sini hanyalah permulaan, KAI," kata Guru Yu. "Ujian yang sebenarnya adalah menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari,
dalam interaksi dengan orang lain dan dalam kontribusimu kepada dunia. KAI mengangguk, sadar bahwa jalan yang akan dilaluinya penuh dengan berbagai kemungkinan dan tantangan. Terima kasih, Guru Yu, untuk semua yang telah Anda ajarkan kepada saya. Saya akan selalu membawa pelajaran ini di dalam hati saya dan membagikannya kepada orang-orang yang saya temui di jalan saya. Ingatlah, lanjut Guru Yu, penyembuhan bukan hanya tindakan menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyehatkan jiwa. Hiduplah dengan belas kasih, bertindaklah dengan kebijaksanaan dan berjalanlah dengan kerendahan hati. Itulah cara seorang penyembuh sejati. Keesokan paginya, KAI mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Yu dan memulai perjalanan kembali ke desanya. Di setiap langkahnya, ia merasakan kekuatan dari ajaran yang dibawanya, siap untuk membagikan kebijaksanaan barunya dan membantu menyembuhkan orang lain, sama seperti dirinya yang telah disembuhkan. Berkaca dari pengalamannya, KAI menyadari bahwa penyembuhan adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, sebuah proses penemuan dan pertumbuhan seumur hidup. Dia bersumpah untuk terus menyalakan api kebijaksanaan yang telah dinyalakan oleh Guru Yu dalam dirinya dan hidup setiap hari sebagai kesaksian atas ajaran yang telah diterimanya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan kebijaksanaan dan penyembuhan bersama KAI. Jika kisah ini telah menginspirasi Anda, kami mengundang Anda untuk berbagi refleksi Anda dalam komentar dan berlangganan untuk menemukan lebih banyak ajaran kuno. Sampai jumpa lagi.